Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir basairana bi anwaril irfani wal yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Babu sholatil idain, kita akan menerangkan tentang sembahyang dua hari raya. Sembahyang dua hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Wa sholatu Idul Adha abdalu, sembahyang Idul Adha lebih abdal daripada Idul Fitri. Kenapa? Karena Idul Adha disebut di dalam Al-Quran. Pada firman Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka hendaklah engkau sholat bagi Tuhanmu dan hendaklah engkau melaksanakan ibadah kurban. Jadi penyebutan sholat di sini yang dimaksud adalah Idul Adha. Nah. Adapun waktunya kita melaksanakan sholat id itu adalah dari terbitnya matahari sampai gelincir. Gelincir itu maksudnya waktu zuhur tiba. Dari terbit matahari sampai waktu zuhur tiba. Kalau Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Kalau Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Jadi pada tanggal 10 Zulhijjah dan pada tanggal 1 Syawal. Itu Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun sunnahnya yang pertama, ta'khiruha ila antartafi'a kadra rumhin. Disunatkan kita memperlambat sholat id tersebut sampai sekira-kira naiknya matahari sekedar 1 tombak. Makanya orang mengerjakan sholat id itu jam 7. Kenapa jam 7? Supaya dapat sunnah. Padahal sebelum jam 7 pun boleh. Kenapa? Karena ketika terbitnya matahari itu sudah boleh dilaksanakan sholat id. Yang kedua, dikerjakan sholat id di tempat yang disebut dengan masjid. Baik masjid jami maupun gairul jami. Gairul jami ini masjid yang tidak bisa dilaksanakan sholat Jumat. Nah, ini sunnah. Jangan catatan jikalau masjidnya itu luas. Tapi kalau andai kata sempit tidak bisa menampung jamaah, boleh selain masjid. Yang ketiga, kita disunatkan ihya'u lailatihi bil ibadah. Disunatkan kita menghidupkan 2 malam hari raya itu dengan mengerjakan ibadah. Ibadah apapun boleh. Hendak baca Quran kah, hendak berzikir kah, hendak baca takbir kah, silahkan. Atau sholat sunnah kah, silahkan. Mana? Malam 2 hari raya, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Wa yasulul ihya'u bi ihya'i mu'azzamil lail. Dan hasillah pahala menghidupkan 2 malam hari raya dengan menghidupi malam hari raya itu dengan mengerjakan ibadah pada sebagian besar malam hari raya. Umpamanya sebagian besar malam hari raya itu kita kerjakan dan kita isi dengan berbagai macam kegiatan. Apakah yasinan kah, taklim kah, dan lain-lain. Itu hasil pahala daripada menghidupkan malam hari raya.
au bi salatayil isya wa subhi jama'atan, atau yang ada uzur paling tidak dia sholat isya dan subuh berjamaah, itu sudah cukup mendapatkan pahala menghidupi malam hari raya. Isya dia berjamaah, kemudian subuh dia berjamaah, nah itu udah hasil. Yang keempat, kita disunatkan al-ghuslu. Apa ghuslu? Mandi. Mandi hari raya namanya. Seperti apa mandinya? Seperti orang mandi bersih. Artinya membasahkan seluruh tubuh, mengalirkan seluruh tubuh. Berarti rambut dibasahi lah, ya dibasahi. Kalau kada basah rambut, kada mandi hari raya namanya. Wa yadkhulu min muttasafil lail, waktunya mulai masuk sudah dari tengah malam. Dari tengah malam itu udah boleh kita mandi hari raya. Yang kelima, disunatkan kita tatayyub wa tazayyun, berwangi-wangian, berhias-hias, memakai pakaian baru, memakai sesuatu yang dianggap menghiasi diri, pakai cincin, pakai apa yang pokoknya segala perhiasan yang dianggap dengan tujuan tidak lain adalah mengagungkan hari raya. Pakai minyak wangi, pakai baju baru, sunah. Pakai baju yang bagus-bagus, sunat. Jangan kena baju hari raya, baju gotong royong. Nah, jangan. Itu ada sunat ngarannya. Siapa lil qaidi wal khariji wal kibari was sigari sawaun al musalli minhum wa ghairuh. Baik orang yang duduk, baik orang yang keluar, baik yang di rumah maupun keluar rumah, baik yang tua maupun yang muda, anak kecil, baik mereka yang ikut sholat Idul Fitri maupun tidak, semuanya sunnah. Berhias-hias, berwangi-wangian. Wa yusannu khurujul ajusi wa ghairi jawatil hayati minan nisa bi siyabin badillah. Disunatkan keluarnya perempuan yang ajus, yang udah tua, dan wanita-wanita yang ghairi jawatil hayat, yang tidak mempunyai tampilan yang menarik. Artinya ada yang bini-bini itu kalau dia keluar, dia biasa aja. Dia tidak memberikan daya tarik kepada orang lain. Keluarnya dengan apa? Dengan pakaian yang sederhana. Ada usah pakai gincu terlalu tebal, tulis kaning terlalu panjang, jangan. Minyak wangi yang mengundang orang, jangan. Sederhana aja. Wa amma syabatu wa jawatul hayat, adapun perempuan yang masih muda, syabah ini perawan ya, yang masih muda, wa jawatul hayat, atau yang sudah berusia tapi masih kelihatan menarik masih, yang apabila mereka keluar itu barangkali ada yang tergoda. Fayukrahu lahunna hudurul aidain, makruh bagi mereka untuk hadir ikut sholat id. Makruh ini ikut sholat id. Sholat id gincu tebal banget, orangnya luar biasa cantiknya, makruh ini. Wa sholatuhunna fi buyutihinna afdalu, maka mereka di rumah lebih baik sholat Idul Fitrinya di rumah, lebih baik ketimbang keluar menuju masjid. Yang keenam, disunatkan al-bukuru li ghairil imam. Sunat kita itu berangkat sholat id lebih awal, tapi bukan imam, bukan khotib. Kalau imam dia lambat. Kalau bukan imam, awal-awal lah berangkat, sama seperti berangkat Jumat. Yang ketujuh, al-mashu ilaiha dihaban. Berangkat sholat id itu sunat berjalan kaki. Jangan naik motor, jangan. Jalan kaki sunat. Waruju'u bitarikin akhara aksara, dan sunat pula kembali daripada sholat id atau pulang daripada sholat id, dia memilih jalan yang lain daripada dia berangkat yang lebih pendek jarak tempuhnya. Jadi kalau dia berangkat dengan pulang nih beda jalan. Kalau pulang cari jalan yang lain yang lebih pendek daripada jalan dia berangkat. Kenapa kita disuruh berjalan kaki berangkat sholat id?
Lianna ajrad jihabi a'zam, karena pahala daripada berangkat itu lebih besar. Pahala berjalan kaki, berangkat sholat id, bukan sholat id aja ini sebenarnya, sholat Jumat pun demikian, itu lebih besar pahalanya. Payundabu tatwiluhu, berangkat ini lebih besar ketimbang pulang. Oleh karena itu disunatkanlah memperpanjang, memperjauh jarak berangkat. Liyaksural ajru bikasril khuta, supaya banyak dapat pahala dengan sebab banyak kita melangkah. Semakin jauh, semakin banyak langkah. Semakin banyak langkah, semakin banyak pahala. Cuman yang dihitung itu adalah langkah, bukan gas motor lain. Nah, paham kah? Maka disunahkan tadi berjalan kaki, bukan naik motor. Nggak ada gas-gasan motor, sekali menggas dapat pahala, enggak, langkah yang dihitung. Luar biasa ini. Kalau dalam puasa yang dinilai itu adalah bau mulut. Kalau orang berangkat ke masjid, langkahnya. Kalau orang mati syahid, darahnya. Kalau ulama, tintahnya. Nah itu. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa dan perlu kita perhatikan. Dan yang kedua, alasan yang kedua kenapa kita disuruh jalan, waliyustabta in kana min ahlil ilm. Jikalau dia orang yang ahli ilmu, jikalau dia orang yang alim, jikalau dia ulama, supaya ada orang yang minta fatwa, supaya ada orang yang bertanya di jalan tersebut. Ada guru lewat jalan kaki, ada orang nanya, Ustadz, apa hukumnya ini? Bagaimana hukumnya ini? Kalau bermotor gimana? Orang nanyai. Ada kawa. Wa yatasaddaqa fihi ma, dan kalau andai kata orang yang punya harta, supaya dia bisa bersedekah pada dua jalan tersebut. Jadi kalau dia jalan kaki, setiap ketemu orang dia bisa kasih sedekah. Ketemu anak yatim, kawak sedekah. Ketemu orang miskin, kawak sedekah di jalan. Karena dianjurkan kita memperbanyak sedekah pada hari raya. Wali yashhada lahu tariqani, dan supaya menjadi saksi dua jalan tersebut untuknya. Jadi kenapa kita memilih dua jalan yang berbeda? Supaya dua jalan yang berbeda itu jadi saksi nanti pada hari kiamat. Al-Jamil nih, kita hendak berangkat ke Al-Jamil. Yang paling jauh mana? Mutar dari rumah Pak RT dulu. Mutar sana. Kita pulangnya potong kumpas sini. Potong kumpas sini pulangnya. Jadi Pak Rundi ini gini nih. Dari rumah Pak Anu dulu, Pak Mujiro ke sana dulu mutarian. Baru sampai ke Al-Jamil. Semakin banyak langkah, semakin bagus. Apalagi kalau mau mutar dari sana lah. Ke rumah ke SMA, ke SMP, baru Pasar Malang, baru sampah. Karena kalau pulangnya baru potong kumpas. Supaya apa? Supaya banyak sodakoh itu. Supaya jalan ini jadi saksi. Supaya apa? Supaya banyak langkah. Itu alasannya, Pak Darwin. Cobalah dicobai yang lah kena lebaran haji nanti. Yang kedelapan, disunahkan takjilu sholat idin nahar fi awali waktiha. Disunatkan kita mempercepat sholat Idul Adha pada awal waktu. Jam 7 tepat sholat. Kenapa sunat cepat? Likayattasi'a waktul udhiyati ba'da sholat, supaya banyak waktu untuk berkorban setelah sholat. Jadi kalau kita cepat, waktu korban itu banyak. Apalagi Jumat lah. Jumat itu kan ada sholat Jumat lagi. Jadi supaya waktu berkorban banyak, sholat Idul Adha-nya dipercepat. Berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri disunahkan kita memperlambat sholat Idul Fitri. Bahkan kalau perlu sampai sekira-kira matahari itu naik 2 tombak. Kalau tadi 1, ini 2. Bisa 7:30 orang Idul Fitri ini. Ada mesti jam 7. Jam 7 maunya 1 tombak. 2 tombak berapa? 2:30 umpamanya. Nah, 7:30 itulah disunatkan Idul Fitri. Tujuannya apa? Dikayattasi'a waktu ikhrajil fitrati qabla sholah, supaya luas, supaya banyak
waktu mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat id. Orang sunnah mengeluarkan sebaik-baik waktu, seabdal-abdal waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah setelah subuh dan sebelum sholat id. Setelah sholat subuh dan sebelum sholat id, itu waktu yang terbaik mengeluarkan zakat fitrah. Kita ini belum berfitrah lagi. Makanya yang sunnah itu adalah mengeluarkannya setelah sholat subuh. Makanya sholat id tadi kalau bisa dia diperlambat sedikit. Supaya apa? Supaya yang belum berfitrah ini, yang belum mengeluarkan zakat fitrah ini ada kesempatan waktu yang banyak untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah itu tujuannya. Yang berikutnya adalah disunatkan kita makan atau berbuka sebelum sholat Idul Fitri. Yang abdol yang kita makan itu adalah tamar, kurma. Wal abdalu ayyakuna bitamarin, yang baik yang kita makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri adalah kurma. Tujuannya apa? Dikayam taza yaumul id amma qablahu bil mubadarati bil ukli, supaya terbeda antara hari raya Idul Fitri dengan hari sebelumnya. Hari sebelumnya apa? Puasa. Supaya berbeda antara puasa dengan hari raya. Bedanya apa? Kalau pagi waktu puasa kita tidak makan, hari di pagi kita cepat-cepat makan. Itu bedanya. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha imsak, kita disunatkan menahan makan. Jangan makan dulu. Dari mana jangan makannya? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, dari subuh. Fi Idul Adha, pada Idul Adha, sampai mana? Hatta yabaruga min sholatil id, sampai selesai sholat id. Sudah makankah? Belum. Jangan makan dulu. Wayan hara, dan selesai melakukan kurban. Wayakula min udhiyatihi, makannya dari daging kurbannya tersebut. Mana bagian berkurban? Ambil cepat-cepat, masaki makan. Itu. Makanya Nabi itu milih hati. Kenapa? Karena hati yang paling mudah masak, paling cepat masak. Jadi ambil bagian hati, masak ke rumah, baru makan. Ini menyebab kurban, nah menunggu dapat kurban orang jam 1 nya makan. Perhatikan kalimatnya, kalau dari sholat id dan dia berkorban dan kemudian dia memakan dari kurbannya tersebut. Kalau nyoba kurban, kalau keadaan nunggu bagian orang yang coba-coba, ya kalau kan dibagi orang. Nah jadi kalau yang berkorban nanti makannya setelah selesai kurban. Ambil, minta duluan. Nah itu. Paham gak? Paham. Nah jadi itulah yang dianjurkan dan yang disunatkan ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi diingatilah, kalau Idul Adha jangan makan, kalau Idul Fitri makan. Kalau Idul Adha dipercepat sholat id, kalau Idul Fitri diperlambat sholat id. Supaya apa? Cepat sholat id, supaya luas berkorban. Kenapa diperlambat sholat id? Supaya memberikan kesempatan bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Dan diingat-ingat pulang berangkat ke masjid itu lebih baik jalan kaki. Dan memilih dua jalan yang berbeda. Jalan berangkat lebih jauh, jalan pulang lebih dekat jaraknya dari rumah kita. Itu yang dianjurkan. Al-Fatihah. Ya kana ya kana Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tusibana ala qiraatina hadhihi wa ghairiha wa ghairiha. Allahumma inna nas'aluka an tusibana Allahumma awsil wa taqabbal ma qara'na min suratil Yasin wal Fatihah wal Ikhlas wal Mu'awwidzatain wa ghassala ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahmid wa tahlil wa tasbih wa ghairiha min amali salihah hadiyatan balighatan wasila
وبركة نزيلة على روح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة بشرف وكرم ثم ثوابا مثل ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين لكل الصحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين وتابع بإحسان إلى يوم الدين ثم ثوابا مثل ذلك إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلم بالدين من العاملين والبكاء المحدثين والقرآن والسرير والصلاة الزبيات المؤمنين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ثوابا مثل ذلك إلى أرواح لشيخنا ولمعلمنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا ولأمننا ولأمهاتنا ولإخواننا وأخواتنا ولقراباتنا ولجيراننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات خصوصا إلى روحي دبا مصرا بن حجي سهران Ibu Dwi Tati binti Rajimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum mufratan farin niran. Allahumma in kanu muhsinin fazid bi ihsanihim wa in kanu musiin fatajawaz an sayyi'atihim. Allahumma anzil rahmata wan ni'mata wal maghfirata syabada ila arwahim. Namasir rahmata wa ni'mata wal maghfirata syabada ila arwahim. Namasir rahmata wa ni'mata wal maghfirata syabada ila arwahim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin khususan ila ruhi Misran bin Haji Sahran Ibu Dwi Tati binti Rajimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Lana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.